Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum saya melanjutkan dalam renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kami, yang tidak ada henti-hentinya. Kami boleh rasakan setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan pada hari ini. Hamba doa agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh bahkan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Welcome back Bapak Ibu Saudara di dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Saya senang Pastor Daud Suryawijaya melayani pada hari ini. Tema yang akan saya bawakan yaitu The Cost of Following Jesus. Ada harga ketika kita mengikuti Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan di dalam Lukas 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus adalah sebuah panggilan yang mulia. Namun dalam perjalanan iman, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan, apa biaya yang harus dibayar untuk mengikut Yesus? Dia ingin kita mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi muridnya Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang harus kita bayar dalam kita mengikut Yesus. Yang pertama, mengikut Yesus memerlukan kesediaan untuk melepas diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, bukan lagi kita mengikuti ego kita. Tapi ketika kita mengikuti Yesus berarti kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Lukas 14 ayat 26 demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan berarti kita harus membenci saudara kita, ayah ibu kita, dan semua yang kita kasihi. Enggak, konsepnya enggak seperti itu. Tapi di sini Tuhan mau kita harus melepas apa yang menjadi keinginan kita, ego kita. Kita harus melepas apa yang menjadi pegangan kita. Karena ketika kita mengikut Yesus, berarti yang diutamakan adalah Yesus. Bukan lagi keluarga kita, bukan lagi tentang kita, tapi semuanya tentang Yesus. Kita bisa belajar dari tokoh Alkitab, yaitu para rasul yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Markus 1 ayat 16-20. Para rasul rela meninggalkan kenyamanan hidup untuk mengikuti yang namanya panggilan Tuhan. Mengikuti Yesus berarti kita harus melepaskan segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Terkadang itu berarti menanggalkan ambisi pribadi kita atau mengorbankan kenyamanan kita untuk tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi, yaitu tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi itu yang pertama, harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Yesus adalah kesediaan untuk melepas diri sendiri dan mengikuti apa maunya Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus? Yang kedua adalah mengikut Yesus memerlukan pengorbanan yang nyata. Sama-sama bilang sama saya, pengorbanan. Saya akan bacakan di dalam Lukas 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Salib di sini adalah simbol pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Mengikut Yesus berarti siap untuk menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan penganiayaan di dalam Kristus. Ini bukanlah panggilan untuk hidup di dalam kenyamanan atau kesenangan kita, tetapi untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar. Jadi kita harus keluar dari comfort zone kita menuju zona iman, itulah mengikut Yesus. Kita harus bayar harga, yaitu apa? Kita harus berkorban, Bapak Ibu Saudara. Pikul salib. Memang tidak mudah mengikuti Yesus, kita harus pikul salib. Tapi kita tidak perlu mati di atas kayu salib. Pikul salib di sini yaitu kita harus melepaskan dosa kita. Hasrat untuk memenuhi kedagingan kita, memenuhi hasrat kedagingan kita, kita harus lepaskan demi Yesus. Tadinya kita suka berbuat dosa, kita suka menyenangkan diri kita sendiri melalui dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus melepaskan dosa pelanggaran kita dan kita harus hidup benar di dalam Yesus. Itu harga yang harus dibayar. Kita harus memiliki pengorbanan yang nyata di dalam hidup kita. Rasul Paulus menderita karena mengabarkan Injil. Rasul Paulus menyadari bahwa mengikut Yesus tidak selalu membawa kenyamanan, tetapi membawa pengharapan dan kemuliaan yang kekal. Yang kita kejar ketika mengikut Yesus yaitu bukan kenyamanan di dunia ini, tapi kenyamanan kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu ada harga yang harus dibayar. Jadi apa yang harus kita korbankan untuk mengikuti Yesus? Mungkin itu adalah waktu kita, sumber daya kita, atau bahkan pengorbanan pribadi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tapi semua itu akan terbayarkan ketika suatu saat nanti kita ada bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, harga mengikuti Yesus yaitu memerlukan komitmen yang serius. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ketika pria dan wanita mau merencanakan hidup rumah tangga harus punya komitmen. Kalau tidak punya komitmen, maka rumah tangga akan bubar. Kalau tidak punya komitmen, jangan pernah berani untuk menikah. Saya akan bacakan di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Yesus mengajarkan bahwa mengikut Yesus adalah komitmen yang serius. Dan kita harus siap menghadapinya dengan sepenuh hati kita. Seperti seorang pembangun yang menghitung biaya sebelum memulai suatu proyek, kita juga harus menghitung biaya-biaya mengikut Yesus. Ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah harga yang harus kita bayar adalah komitmen yang serius. Contoh di dalam Alkitab yaitu Nehemia yang dengan tekun dan komitmen membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Nehemia 2 ayat 17. Nehemia menghitung biaya dan tantangan tetapi dengan komitmen penuh. Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapapun biayanya yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus,
maka saya mau katakan sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan suatu saat nanti di dalam kerajaan sorga. Apakah kita sudah siap untuk memberikan komitmen total kepada Tuhan? Karena mengikut Yesus berarti menjalani hidup dengan kesetiaan dan juga dengan ketekunan dalam iman, meskipun ada hambatan yang mungkin muncul. Yesus mengundang kita untuk mengikutinya dengan sepenuh hati dan siap untuk mengorbankan segala sesuatu untuk Yesus. Mari kita menghitung biaya tersebut dengan bijak, tetapi jangan ragu untuk mengikut Yesus karena janjinya adalah hidup yang penuh dengan berkat yang kekal. Bukan hanya berkat di dunia ini yang Tuhan sediakan, tapi ketika kita mengikuti Yesus, berkat kekal di dalam kerajaan sorga sudah menanti kita. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang punya sorga, crazy in love with you. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat tangan kita, tutup mata kita mau katakan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini aku ada. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. God bless you all.